Saya Rahma Aulia. Saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum. Ini adalah tugas mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang dipandu oleh dosen pengampu kita, yaitu Dr. Dirgantana Wicaksono, MPD. Pengembangan kurikulum itu sendiri, kita bagaimana cara mengembangkan kurikulum dimulai dari mengetahui apa saja rancangan kerangka model kurikulum itu sendiri ya. Jadi kurikulum kita harus tahu nih kayak gimana caranya. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap kebutuhan peserta didiknya itu sendiri. Jadi banyak variasi kebutuhan, lalu kita harus melihat bagaimana kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda gitu ya, karena itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif gitu. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bagaimana pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik ini dilihat dari apakah adanya hambatan belajar tertentu gitu. Jadi ini untuk melihat langkah-langkah apa saja yang kita ambil dalam proses pengajaran. Lalu kita harus paham betul mengenai lingkungan belajar untuk siswa peserta didik. Jadi untuk belajar itu supaya efektif dan relevan dengan pelajaran apa yang kita susun. Jadi peran lingkungan itu sangat penting gitu. Jadi untuk merancang kerangka kurikulum, yang pertama itu kita harus lakukan pemilihan model terhadap pengajaran. Strategi apa yang kita pakai itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran itu. Lalu kita harus juga menyusun bahan ajar. Jadi bahan ajar itu nanti akan mempengaruhi metode pengajaran yang kita pakai untuk mengajar kepada peserta didik gitu ya. Harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik gitu. Dan kita harus bisa membuat pengembangan rencana pelaksanaan dalam pembelajaran, yaitu untuk tadi menciptakan proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan lebih efektif dan efisien tentunya. Lalu kita juga harus melakukan pemilihan metode pengajaran untuk pengajaran yang lebih baik gitu ya. Jadi metodenya itu ada beberapa. Jadi yang pertama ada metode interaktif, lalu ada metode kreatif, lalu ada metode eksperimen. Lalu kalau metode interaktif itu biasa kita diskusi, simulasi, atau proyek kolaborasi gitu ya untuk memperdalam pemahaman peserta didik itu sendiri. Lalu metode kreatif yaitu bisa mengintegrasikan seni, teknologi, dan permainan itu dalam pembelajaran kepada peserta didik, gunanya itu untuk memotivasi peserta didik gitu. Jadi lebih kreatif. Lalu ada metode eksperimen, jadi lebih observasi gitu ya ke objeknya langsung untuk meningkatkan tentunya keterampilan anak-anak. Lalu kita yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Jadi untuk melaksanakan kurikulum dibutuhkan kelas yang interaktif. Jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendorong aktifnya peserta didik gitu ya, yaitu kolaborasi antara guru dan peserta didik. Lalu juga kita bisa memanfaatkan teknologi ya. Pemanfaatan teknologi saat ini sudah sangat berkembang ya, karena untuk mendukung aktivitas belajar di peserta didik, khususnya kalau sekarang itu pembelajaran udah terpusat di peserta didik itu sendiri. Jadi sangat mendukung ya untuk pembelajaran kita saat ini. Lalu adanya evaluasi terhadap efektivitas kurikulum. Nah, metode evaluasi ini bisa dilakukan berbasis kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita memiliki basis data, jadi dilihat untuk mencapai pembelajaran yang mana yang bisa diukur gitu ya. Jadi ada feedback juga dari peserta didik, dia bagaimana pandangan dia terhadap pembelajarannya selama ini, lalu ada analisis pencapaian, hasil dia sejauh mana memahami efektivitas kurikulum. Lalu ada juga setelah kita mengalami sudah melaksanakan kurikulum, lalu
evaluasi, lalu pasti ada revisi. Revisi untuk memperbaiki apa saja yang diperlukan dalam proses pembelajaran ini. Itu tadi adanya misalnya penggunaan data gitu ya, hasil dari penilaian dan feedback dari peserta didik, lalu ada kolaborasi antar staf pengajar, dan adanya perubahan materi ajar apabila yang diajarkan itu melalui pendekatan yang sesuai atau tidak, atau sesuai dengan kurikulum atau tidak, seperti itu. Lalu bagaimana implementasi ke depannya. Jadi kesimpulannya itu akan membawa ke arah yang lebih baik. Jadi kurikulum yang kita pikirkan itu ke depannya hasil dari evaluasi dan revisi itu akan semakin baik lagi. Jadi pendekatannya lebih ke arah multidisiplin. Jadi mempersiapkan peserta didik tentunya untuk menghadapi tantangan masa depan gitu ya, untuk yang lebih jauh lagi gitu. Tentunya dengan adanya apa? Peningkatan kualitas ya, kualitas pengajar ataupun peserta didik itu sendiri. Kita juga melakukan inovasi terus-menerus, kolaborasi dengan organisasi atau sekolah-sekolah lain misalnya, untuk pengembangan kurikulum yang terus berlanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.